ada breakthrough ya dari hakim pra-peradilan, ada sense of justice mereka, ada rasa keadilan bahwa ini adalah soal kemanusiaan dan yang diisolasi, ditahan ini bukan orang jahat, bukan orang yang melakukan kejahatan luar biasa, tetapi kebetulan saja orang yang kritis dengan pemerintahan, banyak yang pro tapi banyak juga yang kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas, keren cadas. Kali ini saya ingin membacakan berita soal nih, beritanya tidak terlalu baik ya, yaitu sebagaimana dilansir oleh Detik News, pengacara ungkap Habib Rizik sesak napas hingga teriak minta tolong di rutan ya. Ada juga berita yang menyatakan bahwa Habib Rizik kerap sesak napas di tahanan ya. Coba kita bacakan ya. Beritanya Kamis kemarin. Habib Rizik Syihab HRS disebut sempat mengalami penurunan kesehatan saat pergantian tahun. Habib Rizik disebut sempat sesak napas dalam kondisi sendirian karena mendekam di sel isolasi. Aneh juga ya, seperti kejahatan luar biasa jadinya di sel isolasi. Jadi gini, pada waktu malam Sabtu setelah tahun baru itu, Habib nggak bisa napas. Pokoknya Jumat malam nggak bisa napas. Itu jam 20.30 WIB, kata pengacara Habib Rizik Sugito Atmo Prawiro kepada Detikcom Kamis 7 Januari 2021. Sugito mengatakan Habib Rizik lantas berteriak meminta tolong tahanan lainnya yang terpisah sel untuk mengabari polisi. Akhirnya kabar Habib Rizik sesak napas tersebar secara berantai di rutan dan membuat Direktur Tahanan dan Titipan Dirtahti datang. Minta tolong karena nggak bisa ada yang bantu. Akhirnya berjenjang kabar Habib Rizik sakit dari blok A, blok B, blok C itu di tahanan untuk memanggil Dirtahti. Akhirnya Dirtahti datang, ucap Sugito. Menurut Sugito, pihak Dirtahti pada malam Habib Rizik sakit terlihat cemas. Kecemasan itu dinilai Sugito memperlambat pertolongan pertama pada Habib Rizik. Mereka pada takut semuanya. Habib Rizik itu kan diisolasi tahanannya. Jadi tidak bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan siapapun. Bahkan di depan kamar tahanannya ada CCTV, ujar Sugito. Sugito melanjutkan ceritanya, Dirtahti Polda Metro Jaya akhirnya meminta tolong dokter dari bidang kedokteran dan kesehatan. Bidokkes Polda Metro Jaya, dokter kemudian datang pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Lumayan juga ya, 1,5 jam. Nah, akhirnya Dirtahtinya datang, minta tolong Dokkes Polda Metro Jaya. Itu dokter datang sudah pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penyebab sesak napas Habib kambuh, kayak mah akut karena mungkin asam lambungnya naik. Ya mungkin karena diisolasi. Dia biasa berinteraksi dengan banyak orang. Sekarang dia tidak berinteraksi dengan siapapun, jelas Sugito. Dan sudah 25 hari ya hal seperti itu terjadi sejak tanggal 12 Desember ya. Luar biasa ya sebenarnya. Sugito lalu menyampaikan Habib Rizik pada malam itu, Jumat 1 Januari 2021, hanya meminta satu hal, yaitu oksigen. Sugito menuturkan keluarga Habib Rizik lalu membawakan tabung oksigen dari kediaman mereka di Petamburan. Habib cuma minta satu, oksigen. Akhirnya karena mungkin tidak ada di Dokkes Polda atau susah carinya, dari Petamburan kirim oksigen itu. Sampai di Polda Metro Jaya pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Yang jelas mereka dirtahti pada ketakutan semua untuk bisa membantu secara cepat menyangkut masalah kesehatan, tutur Sugito. Singkat cerita, kondisi pernapasan Habib Rizik membaik usai dipasangi oksigen di hidungnya. Terkait kejadian ini, Sugito meminta kepolisian bergerak cepat ketika ada seorang tahanan yang mengeluh sakit. Akhirnya dengan izin dari Dirtahti dan agak sedikit memaksa, oksigen itu bisa diantar dan dipasang ke hidungnya Habib Rizik. Oksigen masuk pun agak susah dan agak berdebat, akhirnya diizinkan masuk. Akhirnya Habib Rizik bisa bernapas secara baik, jelas Sugito. Tapi intinya begini, saya sudah sampaikan ke Dokes Polda Metro Jaya, kalau sudah urusan kesehatan gini, tolong jangan menggunakan prosedur yang menyulitkan. Karena ini soal nyawa orang. Dokesnya sudah setuju bahwa itu memang harus begitu untuk masalah kesehatan. Tapi pihak tahtinya pun tuh takut kesalahan. Ini yang menyebabkan prosedural lambat dan kalau saat itu telat bisa fatal itu, sambung Sugito. Terakhir Sugito menyebut oksigen kini telah disediakan di dalam sel isolasi Habib Rizik. Sugito menuturkan dia dan keluarga Habib Rizik khawatir sakit mah akut itu kambuh. Sekarang posisinya Habib sudah ada oksigen, itu standby dalam sel isolasi yang dikirim dari Petamburan karena khawatir dia akan kambuh lagi mah akutnya. Mungkin karena faktor di tahanan. Di tahanan dia tidak bisa sosialisasi, berinteraksi dengan siapapun, keluarga juga tidak bisa menjenguk, ya mungkin karena faktor kepikiran makanya asam lambungnya naik, tanda Sugito. Ya Sobat RH sekalian, ya memang tidak gampang ya dikenai sel isolasi. Coba kita bacakan juga dari Gatra ya. Rizik Syihab disebut kerap sesak napas di tahanan ya. Coba kita lihat. Gatra.com, kuasa hukum Muhammad Rizik Syihab, Aziz Yanuar membeberkan kondisi kliennya yang kerap mengalami sesak napas saat ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Pimpinan Front Pembela Islam FPI yang sudah dilarang oleh pemerintah itu telah mengalami sesak napas sejak Jumat 1 Januari 2021 lalu. Sejak tanggal 1 Januari 2021, beliau menderita sesak napas yang cukup mengkhawatirkan, cukup membuat gusar keluarga dan kuasa hukum serta umat Islam jika mengetahuinya, kata Aziz melalui sambungan telepon kepada majalah Gatra Selasa 5 Januari. Aziz menambahkan, Rizik bahkan harus diberi suplai oksigen agar bisa bernapas normal. Setelah mengalami sesak beberapa hari, akhirnya Rizik pun diperiksa dokter pada Senin 4 Januari 2020 lalu. Ia mengatakan hasil tes kesehatan Rizik baru akan diketahui hari ini. Namun, saat diminta konfirmasi lagi, Aziz belum meresponsnya. Kemudian, kondisi beliau juga belum stabil, masih membutuhkan suplai oksigen dan kemarin dicek semuanya oleh dokter. Hasilnya akan diketahui insya Allah hari ini, terang dia. Aziz yang saat FPI masih eksis menjabat sebagai Wakil Sekretaris Umum, mengatakan sejauh ini Rizik belum mendapatkan perawatan intensif. Rencananya pihak kuasa hukum akan berkomunikasi dengan kepolisian soal kondisi yang dialami Rizik. Selain itu, Aziz menyampaikan bahwa sampai hari ini pihak keluarga juga belum mendapat izin menjenguk Rizik. Padahal menurut dia Rizik tetap bisa dijenguk sebab dia adalah tahanan tindak pidana biasa. Itulah yang menjadi concern kita juga karena Habib Rizik adalah tahanan tindak pidana biasa, bukan tahanan teroris atau politik yang tidak wajar jika sampai berpuluh hari belum dapat dikunjungi oleh keluarga inti, jelas dia. Saat ditanya apa alasan dari kepolisian, ia mengaku tak mendapat kejelasan. Aziz sendiri sudah melayangkan surat permintaan terkait hal itu pekan lalu, akan tetapi sampai saat ini masih dipertimbangkan oleh pihak kepolisian. Sebelumnya Polda Metro Jaya memperpanjang masa penahanan Rizik selama 40 hari ke depan. Hal ini dilakukan karena proses pemeriksaan belum selesai. Sesuai pasal 24 KUHP dan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka masa penahanan MRS diperpanjang 40 hari terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 9 Februari 2021, kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya Rabu 30 Desember. MRS, kata Argo, menolak untuk menandatangani berita acara BA surat perintah perpanjangan penahanan. Namun penyidik menghormati keputusan dengan tetap membuat berita acara penolakan. Penyidik tetap membuat berita acara penolakan penandatanganan sprint tahanan dan BA perpanjangan penahanan, ungkap Argo. Diketahui melalui hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara Kamnek, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,
MRS ditetapkan tersangka kasus kerumunan dan penghasutan. Rizik disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara dan pasal 216 KUHP. Lantaran ancaman pidana di atas 5 tahun, pertimbangan subjektivitas dan objektivitas penyidik, pentolan Front Pembela Islam FPI itu langsung ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 12 Desember sampai tanggal 31 Desember 2020. Dan sekarang diperpanjang lagi 40 hari ke depan, sejak tanggal 1 berarti ya. Bayangkan Sobat Era sekalian, padahal kasusnya bukan kasus yang luar biasa, kasus biasa aja. Jadi rasanya memprihatinkan ya. Dimensi politiknya terlalu kental dibandingkan dimensi hukumnya. Pertama, fenomenanya adalah ditahan saja rasanya tidak wajar, tidak perlu. Karena sebenarnya kasusnya kan kasus biasa saja, kasus kerumunan yang ancaman hukumannya cuma 1 tahun di Undang-Undang Kesehatan, Kekarantinaan Kesehatan pasal 93. Tapi kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun, yaitu pasal tentang penghasutan. Dan ternyata penghasutan itu adalah menghasut untuk datang ke Maulid Nabi dan menghasut untuk datang ke pernikahan putrinya Najwa Shihab, Syarifah Najwa Shihab. Makanya tidak heran ada berita yang mengatakan baru kali ini ada yang mengatakan bahwa datang ke Maulid Nabi itu adalah hasutan, ya, atau datang ke pernikahan itu hasutan. Jadi dalam video sebelumnya saya sudah mengatakan kalau itu ajakan ya kita bisa menerimanya, ajakan atau undangan, tetapi kemudian kegiatan yang baik tersebut anggap saja melanggar protokol kesehatan. Tapi sekali lagi, protokol kesehatan itu tidak hanya tanggung jawab penyelenggara, tapi juga tanggung jawab petugas. Karena kita berada dalam darurat kesehatan masyarakat, maka harusnya leading sektornya adalah Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dibantu oleh petugas-petugas keamanan. Atau kalau mau pakai perspektif daerah, PSBB transisi ya, pembatasan sosial berskala besar transisi, leading sektornya itu karena ini DKI ya tentu gubernur dibantu oleh Satpol PP. Nah, pertanyaannya adalah ketika terjadi kerumunan seperti itu, mengapa tidak dibubarkan kalau memang dianggap ada tindak pidana di dalamnya atau kerumunan tersebut dianggap melanggar prokes, jadi melanggar prosedur kesehatan penanganan COVID-19. Jadi itu Sobat RH sekalian ya, di hulunya. Di hilirnya adalah ya tadi pengenaan pasal 160 yang kemudian menyebabkan ditahan. Dalam proses penahanan ternyata belum bisa ditengok oleh keluarga, padahal pelanggarannya atau kejahatan pidananya atau tindak pidana yang biasa saja, bukan tindak pidana berat, terorisme dan lain sebagainya. Dan sekarang kita tahu sudah diperpanjang lagi 40 hari ke depan karena katanya untuk kepentingan penyidikan. Padahal penyidikan apa lagi yang dibutuhkan, karena soalnya kan tidak berat-berat amat. Soalnya hanya fokus pada kerumunan di Petamburan saja. Jadi Sobat Era sekalian, sebenarnya agak menyedihkan juga penegakan hukum di Republik ini kalau cara penegakan hukumnya seperti ini. Kenapa? Menurut saya memang tidak menghargai azas presumption of innocence ya, azas praduga tak bersalah. Padahal kita tahu tahanan saja yang sudah dinyatakan bersalah, divonis itu masih bisa dikunjungi oleh pihak keluarga. Apalagi ini baru dalam masa penahanan sebagai tersangka. Sebagai tersangka, belum sebagai terdakwa, belum sebagai terpidana. Tapi hukuman badan, hukuman fisik sudah didapatkan karena ya badan dikurung, badan dipenjara. Harusnya Sobat Era sekalian, demi perspektif hak azazi manusia, harusnya pihak kepolisian, pihak aparat keamanan tidak mudah memenjarakan seseorang, merampas kemerdekaan seseorang, apalagi
kalau orang tersebut belum dinyatakan bersalah. Dan secara teoritis juga orang tersebut tidak akan mengulangi pelanggarannya, karena konyol kalau mengulangi kan. Yang kedua, tidak mungkin menghilangkan barang bukti karena semua barang bukti sudah ada di pihak yang berwajib. Yang ketiga, tidak mungkin juga lari ke luar negeri. Selain ada yang menjamin, juga pilihan untuk pulang kemarin dari Arab Saudi ke Indonesia adalah sebuah pilihan yang memang akhirnya setinggi-tingginya burung bangau terbang, akhirnya ya kembali juga ke sarangnya. Jadi pilihan untuk kembali ke Indonesia itu adalah pilihan yang juga diambil warga negara lainnya ketika mereka sudah lama merantau atau berpergian ke daerah atau negara lain. Ya, Sobat RH sekalian, mudah-mudahan ada breakthrough ya dari hakim pra-peradilan. Ada sense of justice mereka, ada rasa keadilan bahwa ini adalah soal kemanusiaan, dan yang diisolasi, ditahan ini bukan orang jahat, bukan orang yang melakukan kejahatan luar biasa, tetapi kebetulan saja orang yang kritis dengan pemerintahan, banyak yang pro, tapi banyak juga yang kontra. Jadi lebih pada sosok kontroversial. Tapi kalau kita kaitkan penegakan hukum dengan aspirasi politik, maka kita tidak akan pernah menjadi negara hukum yang sesungguhnya. Karena kita akan senantiasa tebang pilih. Ya, saya membayangkan dulu misalnya Basuki Cahayapurnama kan tidak ditahan. Walaupun di situ ada aspek ketidakadilannya bagi pendukung Basuki Cahayapurnama, Ahok ya. Waktu itu saya juga berteriak karena saya termasuk orang yang paling tidak suka ya, paling tidak mau semua masalah itu digeser, dilarikan ke ranah pidana. Apalagi misalnya seseorang sudah minta maaf misalnya. Nah, tetapi kita menjadi masyarakat yang saling dendam. Puas kalau orang lain barangkali dikurung, dipenjara, dan lain sebagainya. Padahal harusnya kita menciptakan lapangan permainan yang indah bagi republik ini. Semua orang bisa beraktivitas karena ini adalah tanah milik kita bersama. Dan kita bisa berbicara bebas sesuai dengan demokrasi, konstitusi, dan hak asasi kita. Sahabat era sekalian, sekali lagi marilah kita berdoa agar ada putusan yang adil bagi anak bangsa yang bernama Habib Rizik dan siapapun di republik ini yang menghadapi masalah hukum tetapi sesungguhnya dia diperlakukan tidak adil. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.